Assalamualaikum Sobat Belajar. Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi. Nah, kalian bisa lihat di buku IPA semester 2 di halaman 108. Nah, di sini ada percobaan bagaimana gempa diketahui dengan cara mempraktekkan sebatang ranting yang kita bengkokkan. Jadi, kalau kita membengkokkan secara perlahan, kita akan menemukan ranting dapat kembali ke bentuk normal apabila kamu berhenti membengkokkan ranting tersebut. Namun, jika terus membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting akan patah. Nah, ketika ranting patah ini, kita dapat merasakan adanya getaran pada ranting tersebut. Nah, kira-kira gempa itu seperti itu. Jadi gempa itu akan terjadi ketika ada patahan. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar 529 ini. Pergerakan lempeng memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Ketika dapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Akibatnya lempeng tersebut berubah bentuk. Bahkan lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini yang disebut dengan gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getaran akan semakin terasa. Ilustrasinya bisa kita lihat pada video di samping. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah disebut fault atau patahan atau disebut juga dengan sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng atau arah geraknya. Nah, ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu gambar A, B, dan C. Juga kita bisa lihat pada video. Pada contoh gambar 530A atau 530A, ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser. Struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Nah, pada video berikutnya, yaitu pada gambar 530B, sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut reverse fault atau sesar terbalik. Pada video berikutnya, sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk strike slip fault atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Oke, itu aja dari kakak. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.